Ada Kang Dani. Kang Dani Dari ngapain? Lagi santai. Oh, lagi nyantai. Habis ngambil mobil Lumin Cangan Lumin. Oh, yang mobil kemarin kita lihat di IMS itu. Iya, kan kemarin lagi nyari-nyari mobil. Iya, benar, buat kebetulan mudik. Kita dapat unitnya, kita Oh, coba. gitu. Kemarin nyari mobil yang 100 jutaan apa sih? Benar. Ini Cangan Lumin ini. Yang apa tuh lampunya tuh matanya sayu gitu ya? Bener nggak yang modelnya kecil? Iya, bener. Oh, yang itu. Yang itu. Ya, itu salah Makanya satu. kita mau coba. Penasaran nggak? Penasaran. Aku sih penasaran bagaimana si mobil kecil itu ada di jalan beneran. Nah, Gimana rasanya mobil kecil? karena di jalan? unitnya udah ada, yuk kita coba. Beneran nih kita nyobain? Iya dong, iya dong. Oke, Ayolah, oke. Mobil listrik perkotaan di Indonesia semakin banyak pilihan. Salah satu yang menarik perhatian adalah Cangan Lumin. Mobil listrik kompak dengan desain unik dan modern. Dimensinya yang kompak membuat mobil ini mudah dikendarai di jalanan kota yang padat, sekaligus mudah saat parkir. Cangan Lumin dibekali baterai lithium iron phosphate atau LFP dengan kapasitas 27,98 sampai 28,08 kWh. Tenaga yang dihasilkan mencapai 35 kW atau sekitar 47 hingga 48 PS dengan torsi 83 Nm. Akhirnya aku nyobain mobil yang kemarin aku salah satu taksirin di IMS 2026 ya. Yaitu adalah Cangan yang Lumin. Nah, aku balik bersama Kang Dani, kita akan mereview bagaimana sih mobil si mata sayu ini di jalanan, real jalanan ya Kang Dani ya. Jadi kita akan menguji performa, lalu apalagi nih kira-kira ya, kenyamanan udah pasti. Yang pasti ini kan mobil city car. Kita akan coba di jalanan perkotaan ibu kota yang padat nih. Jadi seperti apa kenyamanannya saat macet, terus tadi ada beberapa jalan-jalan yang kira-kira tidak rata itu enggak sih gitu. Betul. Mobil ini sendiri kan seperti kita bahas kemarin di IMS kan. Nah, jadi dia punya daya tempuhnya lumayan kan 300 km. Lebih lah ya sekali pengecasannya. Jadi untuk muter-muter ibu kota Jakarta itu bisa seminggu. Kalau kita pulang pergi dari rumah ke kantor bahkan bisa lebih. Tergantung dari jarak tempuh gitu, dan kondisi macetnya. Oke, nanti juga kita akan nunjukin bagaimana cara ngisi daya si mobil Lumin Cangan ini. Iya, karena ini udah bisa fast charging walaupun kecil, tapi gitu. Dibanding kompetitornya mungkin. Nah, ini salah satu model mobil listrik yang kecil tapi bisa fast charging. Oke. Kalau fast charging kira-kira butuh berapa waktu nih Kang Dani? Ya, untuk waktu pengisiannya dari 10 ke 80 ya, sekitar 30 menit. 30 menit. Kurang lebih ya. Jadi tergantung juga dari nanti SPKU-nya. Tapi secara experience nih di dalam interior gimana nih rasanya? Ini kan kemarin mah baru lihat. Oke, kita coba lihat detail ya. Jadi yang pertama sih udah pasti kita lihat dulu jarak kaki. By the way, tinggi saya itu 170. Ini bisa dimundurin sebetulnya. Bisa dimundurin. Cuman karena di belakang ada Mas teman kita nih, Mas Fahri ya. Dia tinggi gede berapa? Ini tinggi berapa Mas Fahri? 180 lebih. 180. Masih masuk ya. Masuk masih berarti. masuk walaupun nah itu ya kakinya ya. Tapi untuk yang depan sebetulnya bisa porsi bisa diatur. Ya bisa diatur. Ini masih bisa mundur, masih bisa maju lagi lah gitu. Jadi masih oke banget untuk kalian-kalian yang tingginya 170 sama kayak aku. Kemudian kalau dari interior gitu ya. Gimana? Ya so far so good lah ya. Aku sih agak tertarik sama monitor atau perpindahannya ada di sini. Jadi kita jadi ini perpindahan untuk drive mode-nya atau perpindahan tingginya itu ada, hanya tinggal putar-putar aja. Dia muter betul. Jadi kayak tidak perlu pakai tuas. Ini lebih memudahkan. iya, jadi Mau kita drive, netral atau mundur kan ada nih R Betul. and D. Nah, tinggal pilih. Nah, terus Kalau ini ada apa tuh? ini IS. IS adalah tuh
Echo ya, jadi untuk pengendaraan yang lebih hemat lah. Kalau S itu apa? S itu sport. Oh, Kita jadi ingin lebih satset gitu ya? lebih apa Gesit gitu. namanya agresif, atau kita memang lagi buru-buru nih, butuh lebih kita cepat gitu ke lokasi tanpa ada hambatan saat kita mengendalikan kendaraan sport aja. Cuman ya gitu. Tapi kalau sarannya Kang Dani, kalau situasinya ini jalan padat merayap, nggak gitu di kan? Echo aja ya, cukup Di Echo ya. aja udah cukup. Oke. Jadi lebih ini baterainya lebih dihemat lah. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu apa tuh Kang Dani? Nah, ini yang uniknya yang kemarin kita coba lihat kan. Di mana sih posisi untuk buka kacanya, Bener, jendelanya? karena jujur Li, bisa dilihat tidak ada ya mobil konvensional tuh biasnya di sini ya. Ya, di pintu kan. untuk Nanti buka kalau kaca. bapak-bapak tuh pasti akan loh tak ada gitu. Ternyata dia ada di sini. Di tengah. Kontrol Jadi semua ada di posisi depan kontrolnya ya. ada di depan. Jadi di sini bisa kita buka, tutupnya di sini, buka di sini semuanya. Oke. Nah, jadi gampang. Iya. Termasuk kunci ya untuk mengunci pintu. Oh gitu. Nah, di sini. Jadi ini Oke, sih sebetulnya oke, lebih oke. memudahkan untuk kita ya, fungsionalitas dalam artian nggak perlu repot-repot. Untuk Iya. sini bagian AC juga ada. Iya. Ada tombol bisik. Semua tombol bisik semua. Kita AC diputer sini. Ini untuk apa namanya, kipas blowernya ya. Nah, Ini kipas untuk- blower ada di bagian sini nih. Sini. Ini dingin banget loh ini. Yes. Walaupun cuman di apa namanya di sini satu ya. Dingin banget. Aku kemarin sempat nanya kan ke Kang Dani ini AC-nya dingin, apakah memang karena mungkin mobilnya masih baru atau memang kualitas AC-nya tuh sedahsyat ini, sedingin ini, dan ternyata memang dingin ya, dingin bukan banget. karena dari unitnya masih baru. Oke. Cangan Lumin ini punya AC yang dingin. Cocok sih untuk Betul. Jakarta yang panas gitu kan. Untuk bagian interior, mobil ini dilengkapi layar head unit berukuran 10,25 inci. Sistem infotainment tersebut sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Kita coba kualitas suaranya ya. Misalnya apa ya? Ya kita random aja ya. Satu random tapi milih. Nah, coba kita. Nah, volume ini bisa ada dua ya. Ada dua, bisa di sini volumenya, bisa juga di sini nih. Di setirnya? Jadi bisa kita pilih. Oke sih, soundnya sih oke. Sini. Kemudian ada petunjuk arah. Kita ini harus pakai wifi ya. I see. Tinggal Oke, di tinggal scan. Oke. Kemudian ada semuanya musik di sini. Musik pakai Bluetooth ya? Bluetooth bisa. Ah. Apple CarPlay sampai dengan Android Auto juga ada di sini. Oke. Tuh bisa ada Tuh. telepon, Nah, manajemen untuk file, pengendara kontrol memang mobil. ini setirnya sih sebetulnya udah ada lengkap ya. Kita mau terhubung dengan ponsel, di sini udah kita tol musik, pingin apa di sini semua udah ada semuanya. Termasuk di sini ada apa namanya buat Loudspeaker ya? speaker. Nah, ada fitur apa namanya voice command ya. Voice commandnya di sini juga ada. Cuman ini memang tidak ada pengaturan untuk setir ya. Nah, di sini Gimana tuh? Memang udah kita tidak bisa maju mundur, tidak bisa naik turun. Jadi udah paten begitu Paten aja. di sini. Tapi si Cangan ini udah ngatur sih untuk apa namanya di kita posisinya udah dibuat pas untuk umum. Paling kita untuk maju mundurnya ya di sini kursi dan masih manual sih. Kita bisa kursi kiri maju mundur bisa. Masuk ini ada di belakang. rebahannya di sini juga. Iya betul. Secara fungsional sih oke. Dengan harga berapa sih kemarin harga Pak? 180 sekian lah. Ya kan? Nah, harga segitu masa sih?
Iya, pokoknya masih oke lah buat dibawa ke kampung halaman buat mudik, manas-manasin tangga. Ini mobil listrik ya, jadi kayak ya walaupun udah banyak lah yang pakai mobil listrik, tapi kalau dilihat dari bodi depan begitu ya, ini sangat menarik, lucu, kecil, mungil, tapi pokoknya bisa jadi pusat perhatian banget. Mau cas Pak di mana ya? Kita masuk aja Pak, di sebelah kanan. Sebelah kanan? Ya. Sini ya? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nah, kita akan mencoba charger mobil Mau cas Pak? sangat Ya. ini. Antri. Oh masih antri ya? Pernah nunggu Bapak. Berapa lama? Berapa mobil? Berapa mobil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wah, 10. Kalau selain di sini di mana Pak? Coba di perdagangan Pak. Di Perdagangan samping. samping. Baik. Silakan. Saya muter dulu. 10. Iya, motornya di mana Pak ya? Ramai ya guys. Sobat Ayus. Ini sepertinya jam-jam pada nyarjer ya. Iya, mengisi. Nah, kita coba di ini nih. Kita coba di Kemendag. SPKO Kemendag Kemendag. ya. Kalau tadi di PLN pusat itu antriannya wishlist waiting listnya 10, coba kita di sini berapa? Atau tanya. Bapak, kita mau charger mobil, Untuk charger mobil bisa masuk tapi ngantri Pak. ngantri berapa ya? Banyak. Hah? Ngantrinya rame. Rame Pak. Ini? Ya ini sebelah kiri kita ini. Masih ada 4 mobil yang belum ngecas. Dan mobil ya? Iya. Apa mau kita cari lagi aja? Ya udah. Baik. Terima kasih Terima kasih, Pak. Boleh ya, Putri? Teman Sobat Anyus yang pengen punya mobil listrik itu kalian ternyata harus punya yang namanya aplikasi yang namanya adalah apa tuh PLN Mobile dan yang lain-lain. Sebenarnya ada banyak aplikasi-aplikasi untuk memantau operator mobil listrik ya. Nah, kalau yang saat ini sedang kami pakai adalah PLN Mobile. Itu untuk ngapain sih? Itu untuk mengecek di mana aja letak SPKLU yang tersedia di area kalian berada. Kalau bisa dilihat nih ya, kelihatan nggak? Sulit ya, pokoknya intinya gitu deh. Jadi di sini akan ada fitur-fitur seperti tukar baterai, SPKLU, SPLU dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian pengen cari, aduh di deket sini ada apa, terus mungkin kalian asing dengan wilayahnya gitu, baru pertama kali dateng gitu ya, terus belum tahu ada di mana tuh si pom bensinnya mobil listrik begitu. Nah, kalian akan bisa pilih si charger ya, SPKLU. Nanti di situ ada beberapa pilihan station untuk charger mobil listrik kalian gitu. Nah, kalau pembayaran seperti apa? Biasanya pakai QRIS gitu ya, Kang Dani ya? Bisa, Kris. Atau dari aplikasinya Dari tinggal aplikasi potong gitu PLN juga bisa? Mobile bisa. Oke. Bisa ke Kris, bayarnya pakai apa? GoPay atau apa. Jadi kalau bisa lebih bayar, langsung masuk ke PLN. Kalau di SPKLU PLN bakalan masuk ke PLN. Oke. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, masih bisa jadi saldo juga. Oke. Tempat Bapak izin mau ya, tempat chargingnya di sebelah mana ya Pak? Tempat charger mobil. Kalau untuk charger pintu belakang. Di belakang. Mungkin jalur kiri sampai keluar. Baik, makasih. Makasih ya. Gitu. Nah, kalau beberapa pengalaman kami tadi ya di jam 11 hari Jumat tuh ternyata stasiunnya penuh nih ya Sobat Anyus rata-rata. Nah, kita berharap sih kalau dilihat dari aplikasi PLN Mobile tadi di Dana Reksa ini stasiunnya tersedia 2. Jadi semoga belum diambil orang. Bapak izin, masih lama nggak nyarjernya? Iya. Masih ya, baru ya? Baru mulai ya? Karena gagal terus iritasi. Oh, oke. Makasih ya. Iya. Error guys, SPKU. Gimana nih? Aduh. Di mana yang terdekat selain ini? Oke. Akhirnya Cepat ya, setelah kita pencarian kelima, akhirnya kita dapat station charger di BUMN. Memang BUMN ini menjadi solusi ya untuk masyarakat. silakan charging sampai Yes. kita tinggal untuk sholat. Ya, ini juga udah waktunya sholat Jumat, jadi kita akan
ngasih tahu juga ke Sobat Anyus nanti mungkin berapa menit kita sholat kan kita akan tinggal. Kemudian 30 menit sholat Jumat, rata-rata 1 jam lah kurang lebih. Mungkin 1 jam kita akan dapat berapa persen gitu ya. So far sih kalau bisa dilihat dari persentase sekarang itu 36%. ada di 36. Kita akan mulai charger sekarang. Dan akan dapat berapa persen setelah kita tinggal sholat Jumat. Nah, habis nge-scan barcode, aplikasi akan mengarahkan Berapa kWh? teman-teman ke mau berapa gitu ya. Iya, mau berapa? Karena kita tadi mungkin 36, gimana tuh? Ini yang AC, kita harus DC yang lebih cepat. Tapi ini kita lihat dulu ukurannya ya. Ini lama. Tapi ini Oke. yang pas charging ini kita ibaratnya ada beberapa jenis. Apakah ini sesuai? Ini DC. Ini DC yang cepat. Tapi masalahnya ini, ini harus Oh, kita harus sama. lihat. Oke, sama. jadi berarti kita harus yang di B. Kita pakai B. Ini yang AC yang biasa. Oh. Jadi lama ya. Oh, jadi kita nih kalau Ya, misalnya scan-nya. mau nyarger ternyata harus dilihat dari pola itunya juga ya. Ya ini buat yang AC yang lama ya. Oh, karena Itu, kita ini kita coba yang nyoba yang supersonic. katakan transaksi dulu. Ya, kita tadi ada transaksi yang yang pertama. A-nya udah ke scan ya. Ya betul. Jadi kita batalkan dulu yang ada, kita pakai yang ini yang baru. Nah, baru dia mau. Oh, sebentar jangan sambungan dulu. Oke, ya, mengerti. Oke. Baru kita pilih 30 kWh ya. Oke. Oke, hitung. Kita kayaknya 20 aja deh. 20 cukup sih. 20 aja. Oke. Ya udah. Ya kan? Nah, ini konfirmasi dan bayar. Jadi kita tinggal tunggu. Ini juga sinyal pengaruh sih. Jadi bayarnya di awal apa di akhir? Kang Di Dani? awal. Di awal. Nah, misalnya ternyata kita mau naruh saldo 100.000 deh gitu langsung. Kalau misalnya ternyata udah penuh di bawah 100.000, apakah saldo yang tadinya udah kepotong itu bisa balik ke dompet kita? Bisa Oh, bisa gitu. dirembes lagi atau mau dibiarkan saja. Nah, ini ada. Ini bayar 49.000 ya kan? Oke, bayarnya pakai apa? Mandiri bisa atau metode pembayaran lain. Bisa pingin pakai GoPay bisa. Di sini ada OVO, GoPay aja ya. Iya, oke. Kayaknya lebih mudah GoPay sih. Kalau yang Iya. tergantung kebiasaan kita. Oke. Kita pilih bayar. Ini balik lagi. Oke. Ada. Bukan maunya tuh. Oke. Bayar. Lanjut bayar. Rahasia ya jumlah saldonya ya. Ketahuan nih saldo Ya. GoPay-nya. Ini baru langsung bayar ya. Oke. Ya. Nah, nggak boleh, itu rahasia. Rahasia negara. Oke. Nah, udah. Sudah berhasil menunggu pembayaran taksi Anda. Mengerti? Start charging. Oke. Udah tuh habis itu Kami sedang menyiapkan proses penyambungan mesin ke mobil Anda. Oke. Oh, mau digambar gambar? Dari sini. Nih. charging. Dalam pengisian daya, Cangan Lumin sudah mendukung AC charging dan DC fast charging. Pengisian cepat baterai dapat diisi dari 30 hingga 80% dalam waktu 35 menit. Kalau misalnya kita punya mobil listrik nih, itu ada batasan kayak persen dari listriknya nggak sih? Mungkin minimal kayak 5% gitu atau 10 gitu. Nah, untuk Biar aman. mobil listrik, kendaraan listrik pada umumnya sebetulnya hampir sama lah dengan HP ya. Jadi untuk kendaraan listrik
listrik, pabrikan itu memberikan rekomendasi minimal 20%. 20%. Ini untuk mencegah terjadi kerusakan Dari si baterai mobilnya itu sendiri. Tuh, kalau kita biarkan sampai 0%, nah itu akan mematikan sistem kelistrikan. Itu apa tuh efeknya maksudnya tuh? Jadi si kelistrikan itu kan mobil listrik memang sistemnya itu udah semua serba elektrifikasi lah, elektrik. Nanti kalau itu bisa restart lagi. Walaupun memang si pabrikan juga udah menyiapkan sistem yang memang kalau mobil itu mati total masih bisa dihidupkan lagi. Tapi kan ada beberapa fitur-fitur yang memang harus on. Nah kalau misal mobil itu kenapa sih harus minimal 20% atau tidak sampai 0% apalagi kan? Nah ini biar menghindari si baterai itu ngalamin istilahnya stress cell. Oke, apa tuh? Jadi stress cell itu jadi secara sederhananya itu si baterai itu kalau terus menerus di bawah 20% atau mendekati 0%, itu memberikan tekanan ekstra pada sel baterai. Jadi secara teorinya gitulah. Yang mungkin lama kelamaan baterainya jadi tidak cepet drop. Gitu sama kayak HP ya berarti ya. Makanya itu tadi juga penting tuh untuk tahu di mana sih titik-titik dari station chargingnya. Karena kalau misalnya waduh udah 25%, itu kalau kalian udah tahu titiknya atau misalnya menggunakan fitur yang ada di dalam salah satu aplikasi yaitu adalah PLN Mobile, jadi meminimalisir si baterainya bisa di bawah 20% dan itu bisa memengaruhi performa dari baterai atau kualitas dari baterai mobil listrik itu sendiri. Begitu ya Kang Dani ya. Betul. Baik. Hal apa aja sih yang harus diperhatikan biar usia mobilnya tuh lebih panjang? Yang lebih panjang pertama tadi cara pemakaian atau perawatannya. Perawatannya sebetulnya lebih simpel dari mobil konvensional atau mobil bensin. Jadi kan nggak ada ganti oli mesin, ganti apa, paling kan ganti perminyakan aja, minyak rem atau apalah. Yang nggak terlalu ini. Nah, yang kedua adalah mobil listrik itu dia kan dibuat untuk ramah lingkungan ya. Nah, lebih ramah lingkungan. Dengan mobil ramah lingkungan sendiri berarti kan kita mengurangi emisi karbon dari asap yang dihasilkan dari kendaraan konvensional. Jadi kita juga menjadi bagian dari melindungi bumi kita tercinta. Nah, kelebihan yang kalau kita di Jakarta kita pakai mobil listrik yaitu bebas ganjil genap. Kan pemerintah memberikan keistimewaan. Jadi kalau khususnya bagi para pebisnis atau yang dia mobile, nggak bakal nunggu nanti deh habis ganjil genapnya habis atau harinya nggak ganjil genap nih kita pakai mobil yang lain, kan itu boros lah ya. Cukup satu mobil atau kapanpun dia bisa pakai mobil listrik. Kapan aja. Selain itu pajak tahunan juga rendah. Oh gitu. Iya. Tahunannya bayar pajak ya. Iya, bisa dibilang seharga motor, mobil tapi pajaknya seharga motor. Gitu. Karena memang untuk pajak tahunannya diberikan insentif. Oh gitu. Kalau si mobil listrik ini. Betul. Baik. Jadi untuk penggunaan harian juga kan tadi kita coba ya pakai yang AC yang pengisian daya biasa kan. Terus tadi kita pakai fast charging. Fast charging itu kita tadi dari 45 ke 51 hanya berapa? 2000 perak. 2000 perak dan waktunya kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Udah langsung dapat 5%. Dengan harga rupiahnya ya sekitar 2000 saja. 2000 saja. Kombinasi jarak tempuh yang lebih cukup jauh, fitur modern, desain yang menarik, Changan Lumin menjadi salah satu pilihan di segmen mobil listrik compact.
Cangan Lumin di Indonesia dibanderol sekitar 183 juta. Mobil ini bersaing dekat dengan beberapa model seperti Wuling Air EP, Series E1, dan VinFast VF3. Halo Sobat Gear Up News, nih kita udah nyoba-nyobain mobil dari Cangan Lumin. Dan kita juga udah Jadi kita udah ngulik banyak ya Kang Dani ya. Jadi ini bisa jadi referensi Pil. Benar. Kalau aku pribadi sih oke lah buat jadi pertimbangan untuk mudik nanti karena banyak banget keuntungan dan keistimewaan dari mobil ini tentunya. Ikuti terus Gear Up News. Jangan lupa tekan tombol lonceng, dan kalau misalnya Sobat iNews punya rekomendasi mobil yang mungkin pengen kita review, boleh ya Kang Dani ya temenin aku lagi. Isi kolom komentar. Bener banget. Komen aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa.